imaging dulu gitu. Jadi data aslinya tidak akan rusak. Jadi yang akan kita lakukan forensik itu adalah data hasil imagingnya, yaitu nanti selanjutnya akan tahap identifikasi. Jadi kira-kira file-file apa saja dalam USB flash tersebut yang berkaitan dengan yang akan kita analisis berikutnya. Jadi karena tidak semua file yang akan kita butuhkan, itu adalah report. Nah ini tujuannya tadi menjaga setiap barang bukti tetap dalam bentuk aslinya, itu akan di forensik imagingnya untuk mengumpulkan identifikasi dan validasi informasi digital untuk tujuan rekonstruksi tidak di masa lampau. Mungkin ini pengertian digital forensik kalau dalam konteks mungkin penyidikan kejahatan ya. Nah ini untuk digital forensik merupakan proses untuk manipulasi, menghapus atau menghapuskan data digital untuk tujuan mempersulit pemeriksaan data digital, memperlama waktu atau bahkan membuat pemeriksaan data digital menjadi mustahil gitu ya. Nah ini ada beberapa metode gitu yang mungkin masih ada metode lainnya yang lain dari tempat ini. Ini ada data hiding, ini penyembunyian data. Ini ada dua jenis, ada kriptografi dan steganografi. Lalu ada artifact wiping, ini adalah disk cleaning dan file wiping. Ini ada lagi prior obfuscation, ini maksudnya pengaburan jejak. Jadi suatu file yang mungkin dia file dokumen, tapi mungkin headernya kita rubah jadi file JPEG atau sebaliknya. Nah, destruction ini mungkin penghancuran secara fisik gitu ya, mungkin disknya dibakar atau di shredder gitu. Nah, mungkin nanti untuk implementasinya saya akan mencoba dua metode yang atas ini, data hiding dan artifact wiping saja. Nanti mungkin pengertiannya mungkin kita udah paham semua. Nah, ini mungkin di bawah ini mungkin saya dapat referensi dari situs Indonesia, tapi mungkin ini lama ya, mungkin per November itu sudah sampai 64 giga mungkin, tapi ini mungkin sudah lebih kali ya. Lanjut nih teknik anti forensik. Nah ini tadi yang pertama itu data hiding. Ada dua teknik yang bisa digunakan, yaitu adalah kriptografi. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Mas Rizky masalah kriptografi tadi. Lalu adalah steganografi. Ini kita mengaburkan beberapa dari suatu data melalui perangkat seperti tinta yang tidak terlihat. Jadi mungkin menyisipkan suatu informasi pada suatu file. Jadi mungkin seperti nanti akan dicontohkan mungkin pada file gambar gitu ya. Mungkin terlihat itu ada gambar biasa, karena sebenarnya dalamnya disisipkan suatu informasi. Lalu ini artifact wiping digunakan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh file system secara permanen. Ini ada dua, disk cleaning dan file wiping. Ini kalau disk cleaning itu kita menghapus keseluruhan isi dalam suatu USB flash disk, karena kalau untuk file wiping kita hanya menghapus sebagian file yang kita inginkan saja. Nah ini implementasinya, mungkin nanti akan sedikit saya coba juga. Sebelumnya mungkin untuk kriptografi mungkin perlu saya jelaskan dulu. Mungkin ini adalah istilah-istilah yang ada dalam kriptografi. Mungkin ada sebagian dari rekan-rekan yang sudah mengetahui yang enkripsi, di mana proses untuk menyamarkan suatu pesan sebagai cara untuk menyembunyikan isinya. Nanti ada istilah plain text, teks terang, atau teks yang belum dienkripsi yang masih bisa terbaca dengan normal. Nah itu hypertext yang sudah dienkripsi. Lalu ada dekripsi. Nah di sini ada prosesnya itu plain text, dekripsi menjadi hypertext. Nah ini hypertext ini dapat terbaca, sudah terbaca kembali, lakukan proses dekripsi menjadi plain text. Di sini kriptografi akan dicoba enkripsi sebuah file. Enkripsi sebuah file adalah menyamarkan informasi yang tersimpan pada file dengan menggunakan perhitungan algoritma kriptografi. Di sini algoritma kriptografi dapat digunakan adalah algoritma kriptografi public dan algoritma kriptografi proprietary. Apa perbedaan antara algoritma kriptografi public dan proprietary? Algoritma kriptografi public merupakan algoritma kriptografi yang sudah menjadi standar atau telah dipublikasikan secara bebas. Jadi kita tahu cara perhitungan algoritma kriptografinya. Ini sudah menjadi, mungkin ada yang juga menjadi standar publik, yaitu IIS. Mungkin juga sudah dijelaskan tadi pagi pada sesi blog hyper. Lalu selanjutnya ada algoritma kriptografi proprietary.
satu negara yang mempublikasikan algoritma kriptografi yang dia gunakan. Nah ini mungkin mohon maaf sedikit nanti sedikit. Ini minggu lalu saya bertemu dengan Vincent Friedman. Beliau merupakan salah satu desainer dari algoritma AES dan sempat berbincang-bincang juga dengan beliau masalah kekuatan AES itu, karena AES itu saat ini sudah menjadi standar algoritma kriptografi di Amerika. Walaupun mungkin banyak kalangan yang membicarakan masalah kelemahan AES, tapi sampai saat ini kelemahan itu masih secara teoritis gitu. Kalau secara praktikal sendiri belum ada yang bisa sampai nge-break secara praktikal. Oke, ini mungkin simulasi aja algoritma enkripsi yang saya buat dengan algoritma kriptografi AES. Ya, jadi mungkin algoritma kriptografi AES. Jadi algoritma kriptografi ini awalnya merupakan plain text yang bisa kita baca. Lalu setelah di enkripsi menggunakan algoritma kriptografi AES, hasilnya menjadi ciphertext seperti ini, yang mungkin perlu analisa lebih lanjut gitu untuk bisa membacanya. Jadi enkripsi ini merupakan salah satu, seandainya kita menyimpan file di USB flash disk yang kita simpan ada ciphertext, mungkin itu akan menyulitkan untuk orang yang seandainya dia melakukan forensik ke dalam USB flash disk kita, karena untuk memecahkan itu pun memerlukan effort dari segi waktu maupun dari perangkat. Nah, selanjutnya ini steganografi. Mungkin berbeda ya, kalau tadi kriptografi itu datanya langsung kita enkripsi tidak terbaca. Nah, perbedaannya dengan steganografi adalah data kita sembunyikan kepada suatu file lain. Nah, biasanya file itu adalah file multimedia yang bisa kita kenal, mungkin gambar. Jadi mungkin biar tidak mengelabui, biar tidak terlalu mencurigakan. Ini contoh di sini. Ini ada dua file. Ini awalnya adalah file yang asli ini. File asli ini, lalu kita coba buka dengan mungkin text editor atau hex editor. Ini dapatkan karakter seperti ini. Lalu kita ganti yang saya garis bawah merah ini, kita sisipkan mungkin dengan kata sandi, lalu disimpan. Tampilannya sama antara yang pertama dengan yang kedua, walaupun sebenarnya data yang tersimpan di dalamnya berbeda. Di file yang kedua ada kata sandi di dalam file tersebut. Nah, mungkin ini contoh sederhana aja. Mungkin kalau rekan-rekan mau coba lebih advance di steganografi itu mungkin ada algoritma perhitungannya bagaimana kita memasukkan bit demi bit agar kita menghancurkan image-nya. Dan mungkin kalau dari steganografi ini mungkin ada keterbatasannya dari segi filenya, karena file medianya sendiri tidak mungkin harus lebih besar daripada informasi yang akan kita sisipkan, karena kalau informasinya sendiri lebih besar itu tidak mungkin. Dan mungkin ini saya seperti ini, mungkin adalah aplikasi text encryptor. Jadi mungkin sebelum kita sisipkan hasil teksnya itu, kita enkripsi terlebih dahulu, mungkin seperti kayak tadi starting. Mungkin seperti itu nih. Jadi nanti sebelum dimasukkan ini, jadi sandinya sendiri dienkripsi terlebih dahulu dengan text encryption. Mungkin saya lanjut aja, mungkin karena keterbatasan waktu. Oke, selanjutnya disk cleaning. Jadi kalau disk cleaning, kita umpamanya satu flash disk, mungkin datanya udah kita tidak butuhkan, mungkin kita bisa mau kita kasih ke teman atau keluarga gitu. Kita bisa proses sampai disk cleaning. Mungkin banyak software yang bisa menjawab hal ini. Mungkin kalau pernah sisi cleaner itu sudah ada toolsnya untuk disk cleaning ini. Mungkin di sini perbedaannya ada, di sini menggunakan disk cleaning ini ada algoritmanya, mungkin overwrite 1 kali atau overwrite 7
kali. Jadi datanya di dalamnya overwrite selama overwrite 35 kali. Nah, mungkin ini perbedaannya dengan file wiping yang tadi di screening itu satu flash disk kita wipe semua datanya. Nah, kalau yang di file ini kita pilih. Jadi mungkin ada file yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Jadi kita proses pakai file wiping ini. Nah, ini forensic testing. Nah, tadi sempat yang saya jelaskan semula. Jadi untuk testing ini saya bagi nanti ada 4 kategori. Ini kategorinya seperti ini. Jadi awal flash disk kosong, saya imaging. Lalu yang kedua ini flash disk berisi 3 file. Jadi filenya ada file teks. Ini file teksnya yang bisa terbaca langsung, tidak dienkripsi. Yang kedua ada teks terenkripsi dan yang ketiga ada gambar stereografi. Nah, ini saya imaging juga. Jadi ini ada 4 kategori keadaan kondisi USB flash disk dan 4-nya saya imaging semua. Selanjutnya dari hasil imaging ini akan dilakukan pembacaan dengan menggunakan ini software yang saya gunakan ini file scavenger. Ini mungkin bisa ada lagi file lain di tools lain gitu yang mungkin bisa digunakan. Jadi ini pada saat USB flash disk kosong mungkin bisa dilihat di sini file yang dapat dihasilkan ini 21 file. Mungkin ini file-file mungkin file sistem gitu. Ini dalam kondisi USB disk yang pertama kali kosong. Selanjutnya kategori kedua di sini adalah pada saat USB flash disk dia mempunyai 3 buah file isi. Jadi tadi kan awalnya di sini hanya ada 21 pada saat USB flash disk kosong. Lalu setelah ada 3 buah file ditambahkan, pembaca USB-nya menjadi ada 3 buah file. Jadi di sini filenya ada JPEG, file TXT dan ini file .zap. Ini kebetulan merupakan aplikasi enkripsi yang tadi saya buat. Kebetulan ekstensinya menggunakan .zap. Nah, untuk kategori ketiga, jadi pada saat tadi USB flash disknya ada isi 3 buah file, saya coba 2 buah file saya hapus secara manual, yaitu file yang enkripsi dan satu buah file dihapus dengan metode wiping. Di sini tujuannya adalah saya ingin mencoba membuktikan perbedaan antara file yang dihapus secara manual dan file yang dihapus dengan tools file wiping. Nah, di sini dapat terlihat yang muncul tetap 24 file, tapi di sini ada yang berbeda. Di sini masih ada .jpeg, .zap, tapi tidak ada .txt. Yang ada adalah .zzz. Nah, ini karena dia berbeda dengan sebelumnya. Di sini masih ada .txt, tapi setelah kita hapus ternyata masih bisa file yang dihapus secara manual masih dapat dimunculkan kembali. Tapi file yang dihapus dengan metode file wiping bisa dimunculkan kembali, tapi dia sudah tidak dapat terbaca karena kondisi size-nya sudah 0, karena dia sudah di-overwrite dengan menggunakan tools. Nah, ini kategori keempat, flash disk yang isinya awalnya ada 3 buah file. Saya coba format, mungkin untuk formatnya masih menggunakan quick format dari Windows. Nah, ternyata dari 3 buah file itu ternyata tidak semua dapat terbaca, ternyata masih dapat terbaca file .jpeg. Dan ini kondisinya masih good, berarti kalau kita recovery kembali, file ini masih bisa gitu walaupun dia sudah diformat. Nah, ini tadi resume dari pembacaan USB flash disk dari kategori pertama. 3 file ini saat belum ada. Pada saat kedua kita isi file, pada saat di recovery masih ada semua. Yang ketiga tadi ada 2 buah file dihapus secara manual, 1 file dihapus metode wiping. Ternyata pas di recovery yang manual masih bisa muncul kembali, sedangkan yang di wiping tidak muncul. Walaupun muncul, cuman sudah berbeda isinya. Dan yang keempat saat USB flash disk diformat, ternyata yang file JPEG masih ada, tapi walaupun seperti itu karena dia mungkin kita menggunakan stereografi tidak dapat langsung terbaca. Nah, kesimpulannya adalah digital forensik adalah suatu proses untuk mengungkap penafsiran data elektronik pada suatu perangkat. Sedangkan
Nanti digital forensik adalah untuk manipulasi, menghapus, atau mengumpulkan data untuk mempersulit proses digital forensik. Nah, tadi yang sudah dilakukan yang adalah penyembunyian data atau data hiding dan akibat piping. Jadi yang dilakukan untuk simulasi ini hanya 2. Nah ini, jadi untuk yang data hiding ini seperti enkripsi dan steganografi ini digunakan pada saat kita menyimpan suatu data pada tesis, tapi data itu masih akan kita gunakan kelak gitu, jadi masih kita butuhkan. Sedangkan kalau untuk artifact piping memang file yang sudah tidak kita butuhkan lagi, karena pada saat kita sudah meng-wipe suatu file itu kemungkinan untuk kembalinya lagi di recovery itu sangat sulit gitu. Walaupun mungkin saya kurang tahu, mungkin ada yang punya toolsnya, tapi pengetahuan saya sampai saat ini itu sangat sulit sekali. Nah ini jadi terakhir perpaduan teknik data hiding dan artifact wiping pada pengamanan data yang tersimpan pada USB drive merupakan cara efektif untuk mencegah digital forensik terhadap perangkat USB dari pihak yang kita berwenang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Baik. Saya mungkin akan melempar pertanyaan. Mau menjawab ya? Kalau nggak mau menjawab saya tunggu. Ada yang mau tanya? Wah, saya mau tas langsung diangkat tangannya. Padahal tasnya sama Mas. Oke, ada lagi? Sebentar, saya tahan dulu. Ya dari sana nggak ada? Anyone? Any two? Any three? Any four? Oke. Ya, silakan Mas. Saya kasih hadiah persembahan dari rumah hosting. Ya, silakan bertanya. Perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit dari Semarang. Mau nanya dulu, bedanya untuk quick format sama format di video apa ya? Yang kedua, untuk pada description kan tadi Masnya jelasin untuk description flash disk itu bisa dibakar. Nah, kalau seandainya masalahnya begini, si pelaku menjelaskannya di air, itu kan otomatis nggak bisa kebaca. Tapi itu bisa nggak ya untuk dikembalikan lagi file-filenya? Kalau tadi yang pertanyaan pertama, Perbedaannya quick format sama format pada Windows. Yang kedua tuh seandainya pelaku mencelupkan flashnya di air, itu apakah memungkinkan di remover ya? Itu aja, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Untuk yang pertama, untuk yang quick format, bukan waktu kemarin saya coba untuk quick format itu, jadi tidak semua file bisa direcovery, tapi sebagian file itu masih bisa direcovery. Sedangkan kalau untuk yang format yang tidak menggunakan metode quick itu, sepertinya untuk yang direcovery itu agak sulit. Nah, terus untuk yang pertanyaan kedua, mungkin ini pengalaman pribadi ya. Mungkin saya kadang sering lupa gitu, kayak flash saya taruh di kantong, sering kecuci gitu, dan itu terjadi beberapa kali gitu. Nah itu biasanya pada saat saya colokan pertama kali itu biasanya masih bisa gitu, tapi setelah kemudian beberapa hari kemudian tuh saya nggak tahu mungkin korslet atau apa gitu ya. Jadi mungkin kalau di air itu masih belum tentu bisa benar-benar apa namanya tidak berfungsi, karena pengalaman saya itu udah kecuci itu ternyata masih bisa juga itu dibaca. Demikian, terima kasih. Cukup Mas. Betul, saya tambahkan. Kalau air laut gimana Mas? Air laut Hilang. Enggak, maksudnya kalau kan USB-nya kena air laut karena kan kadar, ya kadarnya beda. Maksudnya barang elektronik kalau kena air laut ya insya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya begitu Mas. Saya pernah kalau pakai di sore. Oh, nggak pernah ya? Iya, kalau pernah. Oke, nanti mungkin ada yang nyoba gitu baru di flash disk terus dia nyemprotin air laut. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mas Mada, sebenarnya pertanyaan mirip dengan yang Masnya tadi, ya terkait tingkat kerusakan. Jadi kalau secara fisik itu dikatakan rusak itu USB itu seperti apa? Kemudian di papernya ini kan nggak sebutkan ini basisnya dia pakai Windows ataupun pakai Linux, tapi pakai open source saya. Tapi kalau yang pakai open source itu tesnya seperti apa kira-kira?
tool yang open source. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kadang biasanya suatu perangkat storage itu pada saat kita recover menggunakan software, dia udah nggak bisa gitu. Kalau kita pakai software apa aja udah bisa, tapi itu belum tentu gitu, karena ada juga beberapa orang gitu yang mengerti masalah hardware, mungkin pernah dengar mungkin yang jasa recovery gitu ya. Itu jasa recovery itu kadang kayak hard disk gitu, hard disk kita udah kebanting gitu atau udah terbakar gitu, tapi ternyata karena mungkin dia punya tools ya, punya keahliannya, itu ternyata masih bisa dibaca kembali gitu ya. Jadi kalau yang kayak gitu saya masih bersifat software. Nah, sedangkan tadi masalah Linux dan Windows ya, kebetulan yang saya coba ini masih risetnya di Windows gitu. Kalau untuk Linux mungkin saya masih belum gitu, mungkin belum bisa menjawab. Terima kasih. Menjawab Mas? Sudah ya? Oke, terima kasih Mas Faisal, tepuk tangan untuk Mas Faisal. Mungkin sekedar berbagi pengalaman kalau pakai pakai OS X ada RS 357 kalau nggak salah. Saya selalu pakai yang 7, jadi biar nggak bisa dibalikin lagi, tapi lamanya minta ampun. Iya, atau enggak kalau saya hard disk komputer saya, kalau pakai hard disk ya bukan flash disk. Kalau hard disk, kalau mau diganti ke orang lain, hard disknya saya kasih magnet, saya puter-puter. Ya, insya Allah hilang. Oke, kita besok. Kita ke pembicaraan terakhir, agak sedikit unik ini, masih satu, nyangkil satu. Ada Mas Rahmat Rinanda yang akan membahas mengenai Turning TP-Link MR3020 itu into Ultimate Wireless Attacker. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya router TP-Link di rumah atau wireless TP-Link di rumah dengan seri MR3020, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mempelajari bahwasanya ini bisa jadi Ultimate Wireless Attacker. Nah, sudah siap? Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Rahmat Rinanda. Kami minta tepuk tangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Mungkin materi terakhir ya, materi penutup nih. Jadi saya cepat saja supaya cepat ulangnya saya ketinggalan kereta atau apa gitu. Baik. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana mengubah TP-Link MR3020 menjadi sebuah Ultimate Wireless Attacker. Ya, mungkin sedikit saya jelaskan juga paparan juga siapa saya ya. Saya cuma ya orang dari community saja, OpenWRT Indonesia. Saya coba membawakan ini ke IDC Info, ternyata masuk nih, alhamdulillah. Ya mungkin segitu saja. Kita langsung masuk ke materi. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar router pentest box. Jadi router yang wireless, cuma bisa digunakan untuk sebagai alat penetrasi. Ada yang pernah mendengar wireless pentest box? Mungkin pasti ada ya, katanya ada. Nah, wireless pentest box ini pada umumnya memakai sistem Linux di dalamnya, embedded Linux dengan firmware Linux itu. Dua besar adalah OpenWRT dan Debian. Jadi firmware-nya itu ada yang di OpenWRT, kemudian Debian. Nah, untuk OpenWRT sendiri ada sama itu ada Mini Powner. Ini adalah TP-Link
3020 yang diinjek dengan OpenWRT ditambahkan dengan paket-paket penetrasi seperti Desmit, gitu ya, iTrack, yang suka pakai apa, etek-etek untuk wireless access point itu pasti suka pakai ini, cara jamin suka. Yang kemudian itu yang juga berbasis OpenWRT itu adalah Wi-Fi Pineapple. Wi-Fi Pineapple ini adalah sebuah produk dari dilihat dengan jasangan ya, pelajari jasangan pasti nyambutnya ke Wi-Fi Pineapple. Dia juga memakai OpenWRT sebagai firmware dasarnya. Firmware dasarnya berbasis OpenWRT yang dikenal dengan nama Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. Dan yang terakhir ini adalah Mark 4 menggunakan Alpha, router dari Alpha. Kemudian yang berbasis Debian. Ini ada Pauni Express. Jadi produk aslinya itu sebenarnya adalah C-Publisher, kemudian diinjek dengan Linux Debian, dimasukin semua untuk penetrasi. Nah, ada keuntungan dari sebuah OpenWRT ya. Dan di sini saya akan menggunakan OpenWRT sebagai basicnya, basic untuk menggunakan merubah TP-Link itu menjadi wireless attacker. Yang pertama itu adalah harganya itu murah. Saya dikatakan 170.000 Anda sudah dapatkan satu box itu. Saya lihatkan sedikit. Ya, ini tanpa antena ya. Ini udah di hardmode dia pakai antena supaya range-nya makin melebar. Jadi box ini aja harganya kurang lebih 170.000. Nah, dan kita manfaat awalnya ini dia diinjek dengan firmware TP-Link original yang juga Linux, cuma sangat lemah sekali gitu. Sangat lemah, kegunaannya cuma untuk wireless router 3G. Jadi model 3G Anda, dia akan menjadi sebuah access point, menyebarkan broadcast ya, broadcast jaringannya. Nah, dengan menjadinya dengan OpenWRT, Anda mendapatkan nilai lebih dari ini. Tidak hanya bisa digunakan sebagai 3G router lagi, cuma juga bisa digunakan sebagai penetration box sendiri gitu. Anda bisa menggunakan Metasploit untuk yang expert, karena bisa dimasukin juga Ruby ke dalamnya, itu ditambahin. Jadi alat tadi ditambahin extrude-nya, pakai flash disk saja sebagai storage-nya. Itu bisa menjadi penyimpan programnya. Dia bisa menjalankan programnya secara penuh, terangkat nolnya. Nah, di sini saya